Indonesia yang baru berusia 2 tahun sebagai negara merdeka kembali diguncang ancaman besar ketika Belanda berusaha memutar ulang sejarah dan merebut kembali wilayah yang telah diperjuangkan dengan darah dan pengorbanan. Situasi politik semakin panas setelah perundingan Linggarjati yang seharusnya membawa damai justru melahirkan saling curiga, tekanan diplomatik, dan ancaman baru dari pihak kolonial yang enggan menerima kenyataan kemerdekaan Indonesia. Belanda menuduh Republik melanggar kesepakatan, sementara pasukan mereka perlahan memperkuat posisi di kota-kota penting, membuat banyak pemimpin Indonesia menyadari bahwa badai besar hanya menunggu waktu untuk meledak. Pada dini hari tanggal 21 Juli 1947, Belanda meluncurkan Operasi Produk, serangan militer mendadak berskala besar yang menargetkan daerah perkebunan, pelabuhan, serta pusat-pusat ekonomi penting milik Republik Indonesia. Dentuman pertama terdengar menghancurkan keheningan pagi. Gudang logistik TRI dibom, pos penjagaan diserang, dan pasukan marinir Belanda mendarat untuk merebut titik-titik strategis di Jawa dan Sumatera. Komunikasi Republik lumpuh seketika. Telepon dan telegraf diputus, membuat komando militer kesulitan mengirimkan instruksi. Di banyak markas, para prajurit hanya bisa bergerak berdasarkan intuisi dan keberanian. Belanda bergerak cepat menguasai kota-kota besar seperti Solo, Madiun, dan Kediri, memanfaatkan kekuatan tank, pesawat, serta logistik jauh lebih maju dibandingkan pasukan Indonesia yang serba terbatas. Di desa-desa rakyat mulai panik, namun tetap membantu pejuang. Rumah panggung menjadi tempat persembunyian, lumbung padi disulap menjadi gudang senjata, dan jalur kecil antar hutan menjadi rute evakuasi. Propaganda Belanda menyebar dari udara, melalui selebaran yang menjanjikan ketertiban. Namun rakyat mengetahui kebenaran. Serangan ini bukan demi keamanan, melainkan perebutan kembali kekayaan dan tanah mereka. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan keadaan darurat. Seluruh kekuatan Republik diminta bersatu, memperkuat pertahanan, dan menolak mundur meski situasi semakin genting. Panglima Besar Jenderal Sudirman meski sedang sakit tetap memimpin dengan tegas. Ia memerintahkan taktik perang gerilya, sebuah strategi yang memanfaatkan hutan dan desa untuk melawan kekuatan Belanda. Pasukan TRI bergerak meninggalkan kota besar dan menyebar ke hutan. Mereka membawa senjata seadanya, makanan terbatas, tapi hati yang penuh tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Gerilyawan memulai serangan kecil yang tak terduga. Mereka menyerang pos jaga, menghancurkan konvoi logistik Belanda, lalu menghilang kembali ke hutan membuat musuh kewalahan menghadapi pola perang baru ini. Rakyat desa menjadi pilar terpenting perjuangan. Mereka menyediakan makanan, informasi, dan perlindungan. Tanpa mereka, pasukan gerilya tak mungkin bertahan menghadapi tekanan militer kolonial. Banyak pemuda desa menjadi kurir membawa pesan rahasia antar markas. Mereka berjalan berjam-jam melewati sawah dan sungai, sering dalam gelap, menghindari patroli Belanda yang semakin agresif. Di banyak tempat, Belanda berusaha memblokade jalur ekonomi Republik dengan merebut perkebunan besar dan pelabuhan. Namun blokade ini justru membuat rakyat makin yakin bahwa Belanda ingin menjajah kembali. Situasi ekonomi Republik memburuk, harga beras naik, logistik menipis, dan pemerintah di Yogyakarta harus bekerja keras menjaga stabilitas meski hanya punya sumber daya sangat terbatas. Di kantor pemerintah Yogyakarta yang sederhana, meja kursi kayu menjadi saksi pertemuan penting. Para pemimpin Republik berdiskusi panjang mencari cara mempertahankan negara dalam tekanan serangan bertubi-tubi. Sementara itu, Radio Republik Indonesia bekerja tanpa henti. Dari studio kecil, mereka menyiarkan perkembangan situasi untuk menjaga semangat rakyat dan memberitahu dunia bahwa Indonesia belum kalah. Berita tentang agresi akhirnya menyebar ke luar negeri. Banyak negara terkejut melihat Belanda melakukan serangan besar di tengah upaya diplomasi. Dukungan moral mulai mengalir kepada Indonesia. Australia menjadi negara pertama yang secara terbuka mengecam Belanda. Serikat Buruh Pelabuhan bahkan menolak memuat kapal Belanda. Tindakan yang mengejutkan dunia dan memberi Indonesia harapan baru.
Tekanan internasional semakin kuat. Belanda berusaha membenarkan tindakannya dengan alasan menegakkan ketertiban. Namun bukti serangan, blokade, dan pendudukan semakin sulit disembunyikan. PBB akhirnya turun tangan membentuk Komisi 3 Negara untuk menengahi konflik. Indonesia menyambutnya dengan harapan, sementara Belanda mulai kehilangan dukungan diplomatiknya. Meski gencatan senjata mulai dibicarakan, pertempuran kecil masih terjadi. Gerilyawan tetap menyerang karena mereka tahu jeda ini bisa dimanfaatkan Belanda untuk memperkuat posisi. Di hutan-hutan Jawa, pasukan Sudirman membangun markas darurat. Tenda-tenda sederhana berjajar di antara pepohonan menjadi pusat koordinasi serangan gerilya yang terus menguras tenaga Belanda. Serangan mendadak malam hari sering dilakukan pasukan gerilya, memaksa Belanda terus berjaga tanpa tidur, memperlambat pergerakan mereka, dan menunjukkan bahwa Republik tidak akan menyerah begitu mudah. Belanda mulai menyadari bahwa kemenangan tidak dapat diraih hanya dengan kekuatan senjata. Mereka kesulitan menghadapi medan luas, rakyat yang kompak, serta taktik gerilya yang memukul cepat lalu menghilang. Di banyak desa, rakyat membakar lumbung agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Tindakan itu pahit, namun mereka memilih kehilangan harta daripada kehilangan kemerdekaan yang baru diraih. Ibu-ibu menenun selimut dan pakaian untuk para pejuang. Anak-anak menghafal jalur belakang desa, membantu mengantar makanan sambil berpura-pura bermain agar tidak mencurigakan patroli Belanda. Sementara itu, Belanda berusaha menggiring opini internasional melalui koran dan radio. Namun foto-foto kerusakan dan laporan saksi membuat dunia kian simpati pada perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Di Yogyakarta, Soekarno dan Hatta tetap tenang meski tekanan besar datang dari segala arah. Mereka percaya kekuatan rakyat akan mengalahkan ambisi kolonial yang terus memaksa kembali sejarah. Pada saat yang sama pula, para diplomat Indonesia bekerja siang malam menghubungi negara-negara sahabat, meyakinkan bahwa agresi Belanda adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara yang sah. Akhirnya PBB menuntut gencatan senjata. Belanda mulai menghadapi tekanan dari negara sekutu sendiri yang meminta mereka menghentikan operasi militer dan kembali ke meja perundingan secara damai. Walau gencatan diumumkan, banyak daerah masih terjadi kontak tembak kecil. Pasukan Republik tetap siaga, menjaga kemungkinan pengkhianatan atau gerakan sepihak yang dilakukan Belanda di lapangan. Di hutan, Jenderal Sudirman mendengar kabar gencatan dengan hati berat. Ia tahu perang belum berakhir. Namun ia meminta prajurit tetap berdisiplin dan menghormati keputusan politik Republik. Gencatan senjata memberi sedikit waktu bagi pejuang untuk bernafas. Mereka memperbaiki senjata, menyusun kembali pasukan dan mempersiapkan strategi jika Belanda melanggar kesepakatan kembali. Rakyat desa memanfaatkan masa tenang dengan memanen padi, memperbaiki rumah dan menghidupkan kembali pasar. Namun, bayang-bayang serangan selalu ada, membuat mereka tetap waspada. Belanda meski tertekan internasional tetap mempertahankan wilayah yang telah dikuasai. Mereka membangun pos, memperkuat garnisun, dan perlahan memperluas klaim melalui taktik politik. Sementara itu diplomasi Indonesia membuahkan hasil. Komisi 3 Negara hadir sebagai penengah, memberi peluang baru bagi Republik untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur internasional. Perundingan demi perundingan dilakukan. Indonesia berkeras mempertahankan wilayahnya, sementara Belanda terus mencari celah untuk melemahkan Republik secara politik dan ekonomi. Di rumah-rumah rakyat, pembicaraan tentang masa depan Indonesia semakin sering terdengar. Mereka berharap perang segera berakhir, namun mereka juga siap berkorban bila perjuangan harus dilanjutkan kembali. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya ada di medan perang, tetapi juga dalam kesabaran rakyat menghadapi kelangkaan makanan, ketakutan malam hari, dan ketidakpastian masa depan. Pemuda terus berlatih bela diri, mempelajari strategi dasar, dan membantu gerilyawan memahami medan. Generasi muda menjadi motor pergerakan, membuktikan bahwa semangat perjuangan tidak pernah padam. Meski serangan mereda, bekas-bekas agresi Belanda masih terlihat jelas. Rumah terbakar, sawah hancur, dan banyak keluarga kehilangan anggota mereka. Namun, rakyat tetap berdiri, menolak tunduk pada kesedihan.
Perlawanan yang terjadi sepanjang agresi militer Belanda I menunjukkan kepada dunia bahwa Republik bukan negara rapuh, melainkan bangsa besar yang rela berjuang mempertahankan kehormatan. Agresi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah, membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diberikan, tetapi dipertahankan dengan nyawa, dipertahankan dengan tekad, dan dipertahankan dengan persatuan seluruh rakyat. Dari hutan sampai kota, dari diplomat sampai petani, semua bersatu. Kemerdekaan menjadi bahasa bersama yang menyatukan berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam satu cita-cita yang sama. Generasi sekarang mungkin tidak lagi mendengar dentuman meriam, namun ancaman terhadap bangsa berganti rupa. Korupsi, perpecahan, dan hilangnya rasa cinta tanah air. Belajar dari agresi militer Belanda I, kita diajak menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan selalu ingat bahwa bangsa besar hanya dapat berdiri jika rakyatnya saling mendukung dan tidak mudah dipecah. Selama semangat para pejuang kita rawat, Indonesia akan terus berdiri. Merah putih akan tetap berkibar, dan pengorbanan para pahlawan akan selalu hidup dalam langkah kita menuju masa depan.